وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Terima kasih dan selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan berkat izin dan rahmat Allah, sampai pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah satu-satunya harapan kita, ibadah-ibadah yang kita lakukan baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Al-Amanah rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah, hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Kembali pada pagi ini kita diizinkan Allah ketemu dalam taklim kita. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Kalau dalam kajian ilmu tauhid, ridho itu maqamat tertinggi. Makanya sering orang-orang ma'rifat itu menyebut ilahi anta maksudi waridoka. Nah itu dia, waridoka matlubi. Jadi keridhaan Allah itu yang kita tuntut, yang kita cari. Kalau Allah ridho, itu tidak ada yang tidak bisa semua. Malahan kalau Allah ridho, api itu tidak panas. Panas itu bagi manusia, bagi Allah enggak. Makanya Nabi yang enggak terbakar itu Nabi apa, Bu? Ah, itu. Allah ridho itu. Hadirin kaum muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita, lanjutan yang kemarin. Sayati zaman ala ummati. Nanti di akhir zaman yang akan menimpa umatku itu, kata Rasul, la yabqa minal iman ila ismu. Iman itu hanya tinggal namanya saja. Itu episode pertama kemarin sudah kita uraikan. Kalau ingin saran ulangnya boleh dicari di YouTube. Nah, gitu. Iman hanya tinggal nama. Lai baiman lai, dia hanya sebatas itu. Makanya banyak iman sekarang itu yang rusak dan malahan ada yang merusak. Mungkin Bapak Ibu yang aktif di media sosial atau nonton di televisi, kan banyak orang-orang sekarang yang merusak akidah itu. Dia punya model pemikiran, ide dan gagasan yang malahan berseberangan dengan ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul itu sendiri.
Ada yang tidak percaya Islam itu agama yang sempurna, padahal dia Islam. Kan susah juga memahami orang seperti itu. Ada yang tidak percaya dua kalimat syahadat itu, syahadatain itu menyelamatkan manusia di hadapan Allah. Masa dua kalimat syahadat bisa juga menyelamatkan manusia? Bisa juga masukkan dalam surga? Memangnya Aladin? Alhamdulillah. Begitulah model pemikiran orang-orang liberal itu. Dan itu dipupuk, dibina, dikembangbiakkan. Nah, jadi umat Islam jangan sampai rusak pula akidah awak gara-gara hal yang seperti itu. Kuatkan istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah. Nah, itu yang perlu, istiqomah itu. Jadi kajian yang kemarin itu adalah nanti di akhir zaman iman umat manusia itu hanya tinggal namanya saja, sekedar pengakuan, tetapi nilai-nilai dari keimanan itu tidak dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Itu larinya kepada rukun iman itu. Rukun iman, biasanya kita kan anak-anak sekolah kan hafal juga itu. Itu bicara masalah ghaib, tauhid itu. Tidak nampak, tapi awak mengakui. Dan itu tidak bisa dengan akal. Nah, orang-orang liberal dia hanya pemikirannya sebatas akal, tidak masuk di akal tuh do. Nah gitu. Masa dua kalimat syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah, bisa memasukkan manusia ke dalam surga? Apakah semudah itu? Nah, itu kan kalau dengan akal kan tidak masuk di akal tuh. Makanya manusia itu Allah beri ada 4 hidayah. Yang pertama adalah hidayah naluri, insting. Kalau anak kecil dia basah dia nangis, lapar dia nangis, ada binatang dia nangis juga. Yang kedua hidayah panca indera, pengembangan hidayah pertama. Yang ketiga hidayah akal. Akal. Dan akal manusia itu sifat tabatih. Ada batasan-batasannya. Jadi ada yang tidak bisa dicerna oleh akal manusia. Maka kembali kepada hidayah yang keempat, itulah hidayah agama. Adinul aqlu. Agama itu bagi orang yang berakal, iya. Tetapi tidak semua yang bisa dicerna oleh akal manusia tidak ada di dalam agama itu sendiri. Makanya penting hidayah agama itu sangat diperlukan. Nah, oleh sebab itu iman kita jaga, kita mantapkan. Yang kedua kata Rasul, la yabqa minal Islam ila rasmuh. Islam itu hanya tinggal nanti lambang-lambangnya saja, merek-mereknya saja. Lah beragama Islam sudah, kadang dia berseberangan, cekcok, ndak cocok, malahan bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. Dan dia ngaku juga sebagai Islam. Kalau sering kita menyebut Islam mana mau itu Islam KTP namanya itu. Kalau dalam ilmu tauhid itu munafik i'tiqad namanya itu. Munafik i'tiqad. Ada juga manusia yang berani membawa umatnya jangan takut murtad. Nah, coba bayangkan itu. Murtad itu hukumnya apa, Bu? Hah? Murtad itu keluar, pindah agama. Nah, gitu. Hah?
Itu berat itu. Dan dia coba mengajak, jangan takut murtad. Alhamdulillah, coba bahasanya. Kalau dia sendiri yang sesat, masih mendingan lah. Tapi dollu wa adollu, dia sesat menyesatkan. Itu kata Rasul. Kalau sesat dia sendiri, kalau menyesatkan dia punya umat, dia punya jamaah, dia punya pengikut. Banyak orang yang disesatkannya. Karena Josi Ubili kan kayak gitu. Si Ubili ya, iblis. Nah gitu. Dia akan mencari pengikut. Nanti di akhirat kan dia lepas tangan. Ambo dulu kan ngajak saja, mangana mau ikut saja. Nah gitu. Jadi iblis-iblis lah yang membawa yang seperti itu tuh. Makanya hati-hati kita. Tantangan kita itu berat. 5, 10, 50 tahun yang akan datang, entah apa yang akan terjadi kita tidak tahu lah, wallahu a'lam. Tapi itu setidaknya menandakan keimanan kita semakin meningkat kepada Allah. Istiqomah atau enggak? Nah, gitu. Goyah atau bagaimana? Jadi kepada diri kita, keluarga kita, anak-anak generasi kita, tetap kita istiqomahkan mereka agar mereka itu tidak terombang-ambing. Jadi bagamu tu ndak samo jo baliang-baliang nete buki, kama angin kancangnya ke situ lo. Kama angin waputahnya paila ke situ. Jadi kata Rasul, Islam nanti di akhir zaman hanya tinggal lambang-lambangnya saja. Dan malahan ada juga yang tidak senang, tidak setuju, tidak mau dengan Islam itu sendiri. Islam nanti di akhir zaman bagaikan memegang bara api, ko ange-ange balapean. Ada juga Islam itu yang dipermainkan, Islam yang dihujat. Oh, Islam yang dipagana begini kan. Semua itu adalah orang-orang yang tidak senang terhadap Islam itu sendiri. Dan itu sudah dari sononya itu. Nah, tentu kita kuatkan akidah kita lagi. Jangan sampai goyah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Padahal jadi yang di media massa itu Bapak Ibu hadirin umat Islam cerna dengan sebaik-baiknya. Kalau ada yang mengajak kepada murtad pindah agama, itu sesuatu hal yang membahayakan. Nah, itu kan jangan terpancing pula kita. Kalau sudah pindah agama itu kan sudah lain ceritanya itu. Itu sudah beda itu. Kalau ada yang murtad pindah agama, di dalam Islam itu ada konsekuensi hukum yang berlaku. Kalau dia seorang ayah, pindah dia ke agama yang lain, keluar dari Islam, andaikan dia punya anak perempuan, gugur hak wali. Jadi anaknya perempuan, pindah dia kepada agama lain, tak kalah anaknya mau nikah, ayahnya tadi tidak boleh menjadi wali. Ada yang meninggal, hak waris terputus. Enggak ada. Tetapi secara hukum manusiawi, hubungan sosial, tetap kita berbuat baik dan berbakti. Nah, gitu. Jadi kalau ada ayahnya keluar dari Islam, bu, pindah agama ayahnya, awak tetap membina anaknya, nah itu tetap ayahmu. Tetap ayahmu. Nah, kalau bisa dibujuk-bujuk kembali, kalau tidak ya gimana lagi. Tetapi hubungan masalah keagamaan, akidah, tauhid, ibadah itu tidak ada lagi, tidak terputus. Sama juga dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh anaknya kan nggak selamat, Kan'an. Nah, masuk sini, ikut sama ayah, gabung. Jangan ikut juga orang-orang kafir itu. Ndak, ambo kama manji ke buki itu. Mati dalam kekufuran, anak tetap didoakan. Nah, coba seorang ayah mendoakan anak agar selamat juga. Ditegur oleh Allah, itu bukan anakmu.
Itu sudah babilik ketek bilik kadang itu. Jadi kalau sudah masalah akidah, tauhid, itu nggak ada tawar-menawar lagi. Hubungan sosial tetap. Tetap berbakti, tetap berbuat baik, kasih sayang dan segala macamnya. Tapi kalau sudah masalah ibadah, masalah ketuhanan, masalah ketauhidan, tidak ada lagi. Yang lebih babayuhnya dalam keluarga itu yang gado-gado. Itu yang lebih babayuh tu. Ayah Kristen, Hindu, Islam, anak Konghucu, anak Cina yang mungkin Buddha, anak Cina itu babayuh tu. Dalam masalah ibadah, akidah, agama tidak ada toleransi. Toleransi itu pahami dulu. Kadang orang toleransi. Kadang dia yang menginjak-injak toleransi itu sendiri. Atau tidak faham atau tidak belajar, tidak tahu pula kita lah. Toleransi itu membiarkan orang beribadah dalam agamanya tidak mengganggu. Kalau dia ibadah silakan. Kalau dia faham dengan ibadahnya, awak ibadah jadi kedua. Jadi toleransi itu ada inter umat beragama, Islam sesama Islam, Kristen sama Kristen, Katolik sama Katolik, Buddha sama Buddha. Ada antar umat beragama, Islam dengan Kristen, Kristen dengan Hindu, Hindu dengan Katolik dan segala macam Protestan. Ada toleransi umat beragama dengan pemerintah. Toleransi dengan kerukunan itu sejalan. Biasanya kalau bapak ibu yang ngajar di tingkat SLTA, SMA, itu diajarkan kepada anak-anak itu bagaimana toleransi itu. Bukan mencampur adukan. Itu penting. Tidak mencampur adukan dah. Karena sudah berkaitan dengan agama. Jadi kalau dia ibadah, silakan, kita tidak mengganggu. Apakah marah kita? Dia menyatakan Tuhannya Trinitas? Tidak. Kita tidak marah. Silakan. 3 dalam 1, 1 dalam 3, 3 in 1 dan segala macamnya. Tetapi kalau sudah berkaitan ke arena masuk ke dalam Islam diganggu, itu tidak boleh lagi. Dan kita jangan mengganggu dia. Kalau dia ke gereja jangan diganggu. Yang penting kita menyampaikan kebenaran itu seperti ini. Gitu. Jadi hadirin kaum muslimin, la yabqa minal Islam ila rasmuh. Islam itu nanti di akhir zaman tinggal nama, merek, lambang-lambangnya saja. Kadang buat kegiatan berdasarkan Islam, tetapi di dalamnya cekcok juga, berantakan juga. Yang ketiga yaitunya wala minal Quran ila darsuh. Islam Al-Quran nanti di akhir zaman kata Rasul hanya sekedar ditadaruskan, dibaca saja, tapi tidak diamalkan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Ya tetangga sendiri elok dah. Contoh kayak gitulah. Awak sama awak saya kadang-kadang tidak baik kan. Kadang ayah jual anak saya dalam keluarga itu sudah rukun. Kita baca Al-Quran, tapi Al-Quran tidak diamalkan. Makanya menurut Syekh Muhammad Abdu, belumlah dikatakan sempurna Islam seseorang itu pandai baca Al-Quran tapi tidak tahu terjemahan artinya. Belum dikatakan sempurna Islam seseorang pandai baca Al-Quran, tahu terjemahan tapi tidak faham isinya. Belum dikatakan sempurna seseorang itu Islamnya pandai baca Al-Quran, tahu terjemahan, faham isinya, tidak diamalkan. Gitu. Ternyata pengamalan itu sangat penting sekali. Awak mengaku juga
Al-Quran sebagai imam kita, ma imamuka Al-Quran, tetapi kita tidak berpedoman, kita tidak mengambil petunjuk, akan rugi sangai awak dah. Nah, jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, umat Islam semuanya, mari kita bagaimana cinta kita terhadap Al-Quran dengan banyak membaca, mentadaburi, memahami dan mengamalkan dari nilai-nilai Al-Quran itu sendiri. Dan ternyata Al-Quran itu sangat hebat sekali. Al-Quran bisa memberi syafaat. Iqra'u Quran, kata Rasul. Bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah li ashabi syafi'an. Nanti akan datang sebagai syafaat, penolong. Kalau dulu di kampung-kampung udah dengar maghrib malam-malam, kadang subuh terdengar suara bacaan Al-Quran. Nenek-nenek, kakek-kakek bagai. Kadang tinggalnya di lampu cogok, lampu cemporong, lampu itu. Di lampu cogok, di pondok-pondoknya enak, nyaman. Dan sekarang sudah berubah pergeseran zaman. Lain pula yang terdengar di rumah itu. Gitu. Jadi mari kita selalu nawir buyutakum, terangilah, hiasilah rumah-rumahmu itu tilawatil Quran, dengan banyak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itulah yang akan membela kita. Bapak Ibu, enak kalau ada anak kita yang hafid Quran. Ndak pingin awak nanti datanginya ke akhirat, di akhirat mengalungkan mahkota kepada kita. Masya Allah, kan hebat itu. Kita punya anak satu, jadikanlah dia hafalan Quran. Ndak mampu awak diserahkan ke tempat yang lain. Nah gitu. Tapi kalau mampu awak di rumah lebih rancak. Kan gitu. Nah, kemudian ndak ada anak pertama, ndak bisa anak kedua, jadikan dia sebagai hafalan Quran. Kalau sudah ada Al-Quran di dadanya, di qalbunya, insya Allah orang yang hafidh Quran bersama para syuhada. Hidup di dunia itu sebentar, kehidupan di akhirat kehidupan yang panjang dan abadi. Itulah yang akan membela kita. Nah, orang-orang yang ateis, orang-orang yang plural, orang-orang yang liberal, dia tidak meyakini dan mengimani hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang ghaib itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, yang keempat yaitunya himmatihim butunihim. Nah, ini yang terakhir. Mudah-mudahan cita-cita manusia nanti di akhir zaman adalah mengejar dan mengisi perut. Ada yang membuat istilah malahan bagai 7 turunan. Gitu. Antara 7 turunan tidak tahu lah itu. Kok punah turunan itu tidak ada 7 turunan lah. Tidak warna ada 7 turunan. Pagi pulang malam, bantiang tulang, peras keringat, kadang memakai prinsip H3T, halal haram, hantam tarwih, atau TST, talatak santuang tarwih, punyurang, punyuinyo. Begitu mencari kehidupan tanpa melihat rambu-rambu dan aturan dari Allah. Itu bahaya itu. Jadi jangan gara-gara harato, jangan gara-gara anak kita sudah disindir oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan gara-gara anak, jangan gara-gara harato sampai menghalangimu untuk taat kepada Allah, untuk ingat kepada Allah. Rugi wah. Nah, orang yang ma'rifat itu, orang yang tauhid itu menjadikan harta dan anak sebagai sarana. Nah, sarana itu dalam kajian ilmu tauhid namanya wasilah, perantara.
untuk kita taat kepada Allah. Nah, dulu Alun punya istri ingin rajin sholat, mau besok lah bini salah. Udah punya istri, mau besok lah beranak salah. Lado anak cie, ande anak bola sadang lasak lo kini. Ado saya yang menghalangnya. Kau sedang tamangkan lah, kau sedang tanggung lah. Itu. Jadi godaan dunia itu memang seperti itu. Memang seperti itu. Nah, disitulah lolos tidak lolosnya, Wak. Nah, ujian itu memang innama hadhil hayatad dunya, sesungguhnya kehidupan di dunia itu, perhiasan dunia itu mata', kesenangan sementara. Dia senang iya, tapi sebentar. Nah, maka jangan sampai kita terpancing, terperosot, terkecoh dengan kondisi dan situasi yang ada yang merusak dalam kita tataran melaksanakan ketaatan. Bapak Ibu, langkah kaki yang kita langkahkan itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Kamu awak berjalan, sejauh yang awak lalui, siang malam pagi sore, apa saja, tidak ada yang luput. Ma yalfadhu min qaulin illa raqiqun atid. Setiap yang kita lakukan, apa saja yang kita kerjakan, apa saja yang kita ucapkan, apa saja kata-kata yang keluar dari mulut kita, illa ladai raqibun atid, kecuali ada rekaman CCTV-nya. Kalau CCTV kita di sini kan, kalau payah dari masjid kau tak tertangkap dia nyala tu dah. Tapi kalau rekaman CCTV-nya Allah, tidak luput satu huruf pun. Bahkan jangankan yang kita ucapkan, hati awak saja itu sudah ada rekaman. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaranmu, wal basar, penglihatanmu, wal fuad. Kalau di sana bahasanya fuad, fuad itu hati. Dalam ketika yang lain ada qulub, qulub itu hati juga. Dan hatimu, kullu, tiap-tiap itu kesemuanya kana anhu mas'ulah, akan disual, akan ditanya, akan disidangkan. Nah, jadi oleh sebab itu mudah-mudahan seluruh organ tubuh kita, seluruh lingkungan yang ada bagi kita menjadi kesaksian yang baik bagi kita di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti hendaknya. Kita berharap seperti itu. Baik Bapak Ibu, ada yang kau bertanya, hadirin kaum muslimin? Kalau tidak, kita tutup kajian subuh. Ibu-ibu lah mengantuk nampak itu. Ya, jadi akhir-akhir ini karena banyak yang merusak akidah dan tauhid kita, maka perlu kita juga hati-hati dan waspada. Di media massa banyak itu, dan dia sudah banyak pengikutnya, dia pengasuh pondok pesantren, pembina kegiatan keagamaan, tetapi dia itu berusaha untuk memporak-porandakan keyakinan kita. Atau perlu waspada dan hati-hati ya Wak. Karena di media massa itu semuanya terjadi, tidak ada yang tidak. Awak selektif dan hati-hati dalam mencernanya lagi. Kita kan juga sudah buat video-video tandingan dan lawannya itu, tetapi dia juga ada juga yang mendukungnya, kan gitu. Kita juga pernah dihantam di sana gitu. Buya, cernalah dulu pola pemikiran beliau itu. Itu orang-orang pendukung memang seperti itu. Maka hati-hati kita. Coba manusia diajak murtad itu kan berat itu. Tidak percaya dengan syahadat dia lagi. Dengan memangnya dia percaya dengan apa? Itu kan sudah, itu bukan makanan akal, tapi makanan iman. Kalau tidak dua kalimat syahadat itu, manusia tidak akan selamat. Gitu. Makanya dalam konsep ilmu tauhid ada syarat diterimanya syahadat seseorang hamba. Salah satunya adalah qabul. Qabul artinya diterima luar dan dalam. Luar dan dalam itu mulai dari mulut sampai ke hati.
Kalau di hati saja, di mulut enggak. Kalau di mulut saja, di hati enggak juga. Nah, gitu. Nah, orang-orang yang pola-pola pemikiran liberal itu, dia mencoba untuk mengotak-atik agar umat itu bingung. Nah, akhirnya, oh iya juga ya. Ambo masih takana Bapak Ibu, sewaktu kuliah dulu S11. Kata beliau, mudah-mudahan ini sebagai ampunanlah bagi beliau. Tak kala Anda mempelajari ilmu perbandingan agama, jangan Anda menganggap agama saudara itu yang benar. Tuh bayo tuh. Kalau awak belajar ilmu perbandingan agama, jangan menganggap agama awak tu nan bana. Kalau iyo ke siapa, sasih itu. Itu yang murtad i'tiqad itu. Dia halus bermain di dalam dia. Oh iya juga ya. Gitu. Kalau oh iya juga ya, kena dia itu. Kalau tidak menganggap agama awak nan bana, berarti masih ada agama yang lain yang lebih hak, yang lebih benar. Padahal Allah sudah nyampaikan inna dina indallah al-Islam. Agama di sisi Allah itu adalah Islam. Seluruh para nabi dan rasul agamanya Islam. Itu Allah yang menyampaikan. Qul amana billah, katakanlah kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila alaina, apa yang turunkan kepada kami. Wa ala Ibrahim, dia turunkan kepada Ibrahim. Wa unzila ala Ibrahim, Musa, Isa, terus ke bawah. Dan ujung ayat itu dijelaskan wa nahnu lahu muslimun, dan hanya kepadanya lah, nya itu Allah, dan hanya kepadanya lah kami berserah diri. Muslimun, muslim orangnya, Islam paham agamanya. Nah gitu. Dan orang tidak berani seperti itu. Dan awak tentu menyampaikan bana saja. Jadi seluruh para nabi dan rasul itu agamanya apa? Islam. Al-Quran Allah menjelaskan. Nah, jadi oleh sebab itu mari kita yang penting hati-hati juga. Kalau awak nang gaek-gaek kok mungkin tak begitu banyak mungkin dengan media, hanya nak mudah-mudah gua. Tetap awak menyampaikan ke anak-anak awak, lah mulainya goyah, awasi, mulainya goyah, awasi. Karena nanti itu akan membuat mereka itu sesat. Kalau sesat sementara tidak dimasalah. Ya ada orang mengiciana, kalau sasih di pangkal jalan, sasih di ujung jalan, babalik ke pangkal jalan, itu masih bisa lah. Kalau model itu. Tapi kalau nyo ada aja pengajian yang tidak bisa kembali lagi, itu nanti setelah di akhirat. Jadi mudah-mudahan Allah ridho kepada kita dalam mengharungi dan menghadapi kehidupan di dunia ini. Al-afu minkum ilal liqa, mohon maaf terlebih dan terkurang kepada Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Amanah. Wabillahi taufik wal hidayah. Semoga Allah ridho kepada kita dunia wal akhirat. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.